機械戦隊全開じゃ。 Yo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Hano di channel Hano Pradityo. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau review episode pertama dari serial Super Sentai ya, yaitu Kikai Sentai Zenkaija. Dan di serial ini untuk memperingati 45 tahun dari serial Super Sentai atau Super Sentai Series ya, pastinya bakal ada homage dan teori dari Sentai sebelumnya ya. Jadinya aku juga bakal dibantu dari beberapa referensi kayak Wikia dan mungkin info baru dari medsosnya langsung ya. Soalnya aku juga nggak nonton semua Sentai, jadinya dengan bantuan fandom Wikia ini aku berharap juga bakal bisa menemukan referensi Sentai klasik yang mungkin bakal disajikan di episode ke depan. Oke teman-teman, daripada lama-lama langsung aja kita bahas si Zenkaija episode 1. Oke teman-teman, di awal episode saja kita sudah disajikan beberapa sentai yang ditangkap ya dalam sebuah jenis game itu, dan adegan yang diambil di sini itu pakai original footage yang dengan tambahan modifikasi beberapa efek gitu ya. Dan sepertinya antagonis utama ini yaitu Toji Tendo ya, yang ditangkap itu bukan penjahat yang main-main ya, karena langsung seluruh dunia dari tiap sentai itu langsung diambil gitu lah. Ini sudah kayak si Brainiac musuhnya Superman yang ngambil dunia para tiap superhero gitu. Oke, nah yang ditampilkan di adegan awalnya ada Go Ranger, Zyu Ranger, dan Kira Major ya, yang pas si Kira Meret melawan Gaza. Nah, dan dunia yang terakhir yang diincar itu adalah dunia dari serial Zenkaija ini. Di sini kita juga bertemu dengan protagonis utama kita yaitu Kaito Goshikida ya, dan baru di awal saja dia sudah menarik perhatian yang buat masalah gitu sampai diusir petugas karena nekat mau bungee jumping ya dari menara Skytree gitu ya. Nah, kesan awalku dari karakter ini nih ya mungkin masih agak-agak aneh sih, karena sifatnya kayak Red Sentai yang masih kayak akhir-akhir ini ya, optimis, ceria. Bahkan tujuan dari karakter utama itu ingin menjadi pertama yang akan melakukan hal-hal luar biasa di dunia. Nah, setelah itu tiba-tiba terjadi suatu reaksi dimensi ya, atau kayak penyatuan dunia itu yang mengakibatkan munculnya para makhluk sejenis android atau mesin ya, yang disebut Kikainoid beserta bangunan-bangunan aneh. Nah, di sini kita sudah melihat beberapa karakter yang untuk anggota Sentai kita ya, sini kayak Gaon, Juran, dan si Majin. Nah, sedangkan si Krum belum kelihatan di sini. Di saat itu juga si Kaito sadar kalau mereka dari dimensi lain ya, karena orang tuanya itu meneliti soal dimensi dunia paralel dan malah langsung diajak kenalan. Sekali itu juga kita mengingat pada serial Satria Series ya, yaitu Bima dan Bima X. Mengingat penulisnya juga si Junko Komura, yaitu mengenai dunia alternatif, dunia paralel, dan orang tua si tokoh utama itu juga menghilang setelah meneliti itu. 1 bulan berlalu dan kita sudah familiar untuk hidup bersama dengan para Kikainoid ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, si Majin ini sempat jadi narasumber dalam salah satu berita di sana, dan dia ngaku nggak tahu tiba-tiba bisa pindah dimensi ya. Nah, di beritanya juga sempat mengatakan kalau orang tua Kaito yang menemukan teori dunia paralel menghilang 10 tahun lalu. Nah, dan yang meranin ayah Kaito di sini yang pernah jadi Kamen Rider Kabuto versi alternatif di Kamen Rider Ticket, dan ibunya itu yang pernah jadi Gyoko di Kamen Rider Oz. Nah, kita juga di sini diperkenalkan dengan neneknya si Kaito yaitu Yatsude Gokishida yang sedang mengurus toko kelantangannya, ditemani dengan robot burung Sechan yang masih keadaan diam. Nah, nantinya mungkin yang sudah pasti-pastikan bakal jadi navigator para Sentai ya, yang inspirasinya kayak dari Taku di Time Ranger, dan Navi di Gokaiger. Dan sepertinya juga si nenek juga masih agak risih dengan kelakuan si Kaito ya. Terlihat pas si Kaito mau ngambil permen kapas demi membeli takoyaki buatan Kikainoid itu. Nah, di episode ini juga kita juga melihat karakter si Juran ya, yang di highlight juga, dan yang ikut bergaul dengan manusia dengan mengikuti pesta barbecue setelah sebulan ini ya, penyatuan dunia Kikaitopia dan dunianya Zenkaija. Dan dia cukup suka dengan musik ya, karena ini merupakan pengalaman Juran pertama dalam ikut pesta, dan dia juga
sembari masih penasaran dengan nasib Kikaitopia di sini. Dan pada akhirnya kita juga melihat tokoh antagonis kita yaitu Toji Tendo ya. Ini juga mengingatkan pada musuh-musuh di Sentai sebelumnya yang bertema mesin juga, kayak Baranoia dari K-Ranger dan Gayat dari Go-Onger. Beberapa genre yang ada di sini adalah Ichirude dan Barishitara ya, dan pemimpinnya sendiri itu Bokowaus. Bacanya lupa aku sih. Tulisannya ini Bokowaus gitu. Di sini Ichiro ini memberitahu pemimpinnya si Bokowaus kalau seluruh dunia Sentai sudah dimasukkan ke Dojilgear dan tersisa salah satu dunia lagi, yaitu dunianya Zenkaiger ya, yang tergabung sama Kikaitopia ini. Kira-kira saat proses penangkapan dunia Zenkaiger itu efeknya gak sempurna dan malah terjadi pergabungan dunia sama Kikaitopia. Nah, kira-kira aku melihat aura pemimpinnya di sini cukup ngeri sih, karena saking tangannya gitu aja udah bikin gempa malahan. Nah, di sini juga kita melihat calon Sentai kita juga, yaitu si From ya, yang tukang bersih-bersih di markas Toji Tendo. Si From ini sempat nanya soal dua dunia itu tersebut, tapi akhirnya malah disetrum sama Ichirude ya, karena nggak boleh ikut campur. Nah, si Bokowaus ini juga memerintahkan si Ichirude untuk mencari tahu penyebab dari kegagalan ini, penyatuan dunia ini. Dan dia masih juga nggak akan maafkan Ichirude yang karena kegagalan dalam pengambilan dunia Zenkaiger yang ini ya. Nah, si Gege ini juga, si penasihatnya itu yaitu si Gege itu juga menyarankan untuk melakukan invasi langsung, alih-alih malah mengubah dunianya menjadi Dojilgear ya. Dan disetujui sama pemimpinnya dan langsung memerintahkan Barashitara. Oke, terus kembali lagi kita ke Kaito yang sudah dapat Kikai Takoyakinya setelah barter dengan permen kapasnya. Nah, namun sayangnya nggak jadi makan karena ada serangan dari Toji Tendo. Ini juga keingat sama episode Gokaiger yang episode berapa lupa aku, pas mereka lagi makan tiba-tiba diserang gitu. Langsung si Barashitara ini langsung mendeklarasikan bahwa dunia ini milik dinasti Kikaitopia Toji Tendo ya, yang langsung ikut membuat kekacauan dengan menyerang orang-orang yang ada di sana. Nah, si Kaito sempat menghadang gitu dan mempertanyakan tindakan mereka, tapi malah dilempar jauh. Nah, tempat pestanya si Juran ini juga sempat diserang sama Toji Tendo ya. Nah, ini membuat dia terkejut juga dan dia disuruh juga menyerang manusia yang ada di sana ya. Nah, siang ini kan si Juran terbawa emosi dan malah ngambil batu buat nyerang si Kudaiter, tapi malah jadi salah paham sama manusianya karena dianggap mau menyerang manusianya gitu. Pada akhirnya si Juran dihajar Kudaiter sampai masuk tumpukan sampah ya. Si Kaito juga selamat sih ya, berkat tumpukan sampah juga gitu. Nah, kemudian dia langsung pergi membantu neneknya menghadang pasukan Toji Tendo yang ada. Nah, si Kaito ini juga menganggap Kikano ini bisa jadi teman, malah putus harapannya. Nah, sambil memegang Sechan itu dia mengingat orang tuanya gitu, dan kita tahu lah sedikit motivasi dari orang tuanya, yaitu jangan menyerah, tetap maju, karena ayahnya juga buat Sechan berkali-kali meskipun proyeknya meledak terus gitu. Nah, di sini ditegaskan di sini adalah kata-kata ini ya, Zenroku Senkai, yang artinya maju dengan kekuatan penuh, atau dalam bahasa Inggrisnya full force full throttle. Nah, yang buat motivasi si Kaito ini kembali dan memutuskan untuk menyelamatkan dunia. Nah, pas ngomong istilah Zenroku Senkai ini, si Sechan malah aktif dan langsung membawa Kaito dan neneknya ke lab rahasia orang tuanya. Di sini juga diungkapkan kalau dunia yang diteliti orang tuanya nggak cuma Kikaitopia ya, tapi juga dunia para Sentai yang lain. Dia juga membuat Gatlinger dan Sentai Gear yang berdasarkan data Super Sentai yang ada. Nah, si Kaito ini memutuskan untuk bertarung, bahkan sampai ngajak neneknya ya, tapi nggak mau. Bahkan sempat ada ilustrasi membelakangi ledakannya, tapi akhirnya ya ditolak juga sama neneknya. Oke, terus kembali ke si Juran yang hopeless ya, yang sudah putus asa sama serangan Toji Tendo. Namun saat ada anak kecil yang mau diserang, si Juran langsung inisiatif buat melindunginya. Namun untungnya sih kroconya itu sempat ditembak sama Kaito pakai Gatlinger. Dan dia juga berterima kasih sama Juran karena udah nyelamatin anak kecil itu ya, si bocah itu lah. Sini Kaito langsung ngajak Juran buat ikut bertarung melawan Toji Tendo. Nah, sempat ada basa-basi ya karena Juran agak nggak mau juga, tapi akhirnya mau menerima sebagai tanda pertemanan antara Kaito dan Juran itu, dan meyakinkan bahwa Juran adalah Kikanoid yang berbeda dengan Toji Tendo. Nah, ini juga ada kejadian cukup lucu di sini malahan.
pas si kuda hitam belum selesai ngomong, tiba-tiba Juran langsung nembak salah satu kroconya. Dan pada akhirnya si Kaito juga ngasih Sentai Gear ke Juran yang ada angka 16 nya sih, yang menandakan kekuatan dari Sentai ke-16 yaitu Zyuranger. Ya kita lupakan saja para Toujitena, cuma dia melihat Kaito kasih tutorial ke Juran buat berubah ya di sini. Dan wow, efeknya juga keren banget sih buat perubahannya. Yang intinya pas lagi Zenkai, kalau kalian teliti suara stemmingnya itu remixnya, opening dan endingnya dari Goranger ya. Nah, uniknya di sini pas Roka si Zenkai Juran ada moveset Tyranno Ranger seperti ini, dan ada sedikit gaya gambarnya di reveal. Dan kemudian terjadilah pertarungan cukup keren di sini ya, dan efek CGI koreografinya mantap semua. Untuk efek senjatanya bahkan Gatlinger ada suara voice yang pas nembak ya, jadinya kayak ini gitu. Si sisanya juga nyuruh Zenkaiser dan Juran buat pakai Sentai Gear yang ada di sabuknya, dan untuk mengeluarkan proyeksi kekuatan dari para Sentai seniornya. Dan yang dipakai si Zenkaiser adalah Sentai Gear ke-40 yaitu Zyuohger yang langsung mengaktifkan efek Hono Kakusei dari Zyuo Eagle buat terbang. Sedangkan Juran pakai Sentai Gear ke-39 ya, yang sebelumnya itu Ninja, dan langsung mengaktifkan jurus pamungkasnya Ninja. Keren pokoknya itu ya. Bahkan si Juran ini sempat-sempatnya joget karena lagu stempelnya Gatlinger ya, yang Bambang gitu. Nah kayaknya setelah kroconya dipepet habis, Baristara langsung manggil kuda tes raksasa untuk menghancurkan kota ya. Nah karena Zenkaiser lagi sibuk melawan kuda hitam, si Senjan nyuruh si Juran buat balik gearnya ya. Gear perubahannya itu jadi kayak ada tombol panahnya gitu buat jadi raksasa. Nah dengan gini Juran bisa berubah jadi Juran Tyranno buat melawan kuda hitam. Dan beneran terjadi pertarungannya simultan, baik dalam ukuran kecil ya, si Zenkaiser melawan ukuran raksasa ya, si Juran itu melawan si kuda hitamnya itu. Nah pas pertarungan di si Zenkaiser dan kuda hitam ini lumayan seru juga sih malahnya. Gerakan akrobatnya bahkan sampai ada rider kick itu enak banget sih. Salut, karena di masa pandemi kayak gini masih ada effort yang buat ini ya, buat aksinya kayak gini. Dan masih ada sempat lawannya si kuda hitam komplain si Zenkaiser mukul pakai pistol, tapi malah dibalas lawangannya gitu. Di pertarungan Juran ini juga keren sih, bahkan papan iklan yang dipakai Juran buat seluncur di atas laser yang ditembak si kuda hitam sih. Nah hingga akhirnya serangan terakhirnya yang lumayan mind blowing juga sih, kocak ya, karena ada sedikit homage ke filmnya si Godzilla yang pas pakai atomic break tuh, pas lawan siapa itu lupa aku sih, lucu pokoknya. Dan si Juran bersama dengan Zenkaiser berhasil mengalahkan musuh mereka ya si kuda hitam sama kuda hitam sama-sama dihancurin. Nah sementara si Barastara ini udah pergi entah kemana ya, langsung pergi kayak manggil kuda hitam itu terus pergi. Nah dan ditutup dengan Juran dan Kaito dan neneknya mau merayakan kemenangan mereka dengan makan Yatsuda spesial buatan neneknya Kaito. Nah tapi ternyata ada masalah baru dengan hadirnya si jamur ini ya, yang muncul di kepala orang-orang yang di depan rumah mereka. Jadinya kayaknya bakal ada masalah baru yang akan terjadi di episode berikutnya ya. Lumayan menarik episode kali ini ya. Dan di episode selanjutnya kita akan melihat anggota baru kita, yaitu si Gaon ya, yang akan mungkin masuk ke dalam tim Zenkaiger juga ya, yang pengisi suaranya adalah Yuki Kaiji, si Eren Yeager di Attack on Titan. Nanti kayaknya bakal ada konflik antara Juran dan Gaon ya di sini. Jadinya mari kita nantikan episode selanjutnya. Oke, minumannya para Kamen Rider dulu ya. Nah, di sini aku mau masuk ke bagian pembahasan teori dari Zenkaiger episode 1 ini ya. Beberapa teori yang aku peroleh dari awal episode ini adalah mengenai konsep multiverse di sini ya. Dan sempat dijawab produser Shirak juga pasti di Twitternya, karena dunia Sentai ini dunia Sentai yang asli itu berada pada timeline Gokaiger dan crossover Sentai yang sering terjadi di sana ya, sampai mungkin Kiramager gitu. Nah dunia yang terkunci jadi gear oleh Toujitendo ini yang di Zenkaiger ini adalah bentuk kopi dari timeline Sentai sebelumnya. Contohnya kan di Goranger itu tahunnya kan tahun 1975 dan mereka menang melawan Black Cross Army untuk timeline aslinya ya. Nah
Go Ranger di versi Zenkaiger ini adalah salinan timeline mereka saat mereka masih bertarung dengan Black Cross Army. Nah, cukup bingung sih, tapi intinya sih ada multiverse dan alternate timeline. Intinya mereka ada salinan timeline gitu, jadinya kayak ya paralel timeline gitu malahan jadinya pas mereka masih bertarung. Nah, dan juga soal orang tua Kaito yang menghilang 10 tahun ini juga cukup janggal sih, karena 10 tahun itu kira-kira berapa tahun 2011 ya malahnya, itu masih zamannya Gokaiger. Nah, itu bagaimana bisa mereka menemukan data-data dari Sentai selanjutnya ya hingga Kira Major yang itu adalah Sentai ke-44. Apakah arus waktu yang terjadi berbeda di sana dan atau mereka juga bisa meramal masa depan itu malahan. Nah, terus selanjutnya kira-kira tujuan Toji Tendo ini jelas gimana? Apakah kenapa dia mengincar dunianya para Sentai, dan nasib Kaitopia itu sendiri bagaimana ya, dan alasan bagaimana buminya Kaito dan di Kaitopia bisa menyatu itu apakah memang kesalahannya Toji Tendo yang pas mau menangkap dunianya Kaitopia? Ya kita tunggu saja di episode berikutnya. Nah, dan karena mengingat ini adalah Sentai ke-45 dan anniversary ya, dan kira-kira bagaimana mereka ini ya mau mengeksekusi episode tribute untuk Sentai ya, karena kan pasti ada jumlahnya ada 44. Dan kalau mungkin jatah mereka mungkin nggak bakal semua sih, kecuali kalau memang episodenya lebih dari 45 pasti bisa dikalin. Ada yang juga di movie crossover sih, kayak Kira Major mungkin bakal di movie crossovernya gitu. Dan ya pada akhirnya ini episode pembuka yang cukup bagus ya, cukup fun, menyenangkan gitu, dan buat anak-anak juga sangat bisa dinikmati buat anak-anak. Dan mungkin kita juga sih, tanggapannya juga bagus sih sebagai penonton kasual. Visualnya juga bagus dengan CGI yang masih mendingan di episode awal. Nah, semoga nggak bikin pusing dan bisa berkembang sampai episode terakhirnya. Aku berharap banget sih sama serial ini sebagai anniversary ke-45. Nah, jadi aku juga penasaran sama eksekusi tribute buat Sentai Senior bakal gimana. Soalnya ini kayaknya bukan ngambil main timeline kan, disitu ada sedikit multiverse, jadinya mau diapain aku nggak tahu. Nah, kalau kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, dan aku harap tiap minggunya aku bisa mengulas episode Zenkaiger ini demi kita bisa berdiskusi bersama ya. Selama aku nggak banyak kesibukan kuliah dan hal-hal lainnya, jadinya mohon pengertiannya aja ya buat review setiap episodenya. Nah, oke teman-teman, kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan like juga dan share video ini, dan jangan lupa subscribe buat mendukungku buat ini, membuat video seperti ini ya. Single yang berkarya di malam minggu, rasakan kekuatan dengan harapan, cinta dan kedamaian. See you in the next video. Shinkai. Ha.